Novena Roh Kudus hari ke-9. Umat yang terkasih, Roh Kudus menuntun kita melakukan segala perintah Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus telah dikaruniakan Roh Kudus ketika kita bertobat dan menyerahkan diri kepadanya. Dalam tahun refleksi ini, kita mampu untuk menghasilkan buah-buah roh lebih banyak lagi. Dan buah-buah roh itu akan menjadikan kita semakin menjadi berkat di mata Tuhan dan semua makhluk ciptaannya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku dalam ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sendiri yang menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan di dunia ini, dan melalui berkat surgawi yang kami terima sebagai anggota gereja-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid-murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua Alkitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sampai pada hari yang ke-9 dari novena kepada Roh Kudus, hari terakhir. Hari ini kita merenungkan tema Roh Kudus menuntun kita untuk menghasilkan buah roh. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan manusiawi kita, salah satu pengalaman yang paling membuat kita tidak merasa nyaman, tidak merasa enak hati adalah pengalaman akan kegagalan. Pengalaman kegagalan tidak saja menghantui segala aktivitas, segala rencana usaha kita, tetapi pengalaman kegagalan menjadi suatu yang nyata, suatu yang real, suatu yang sungguh-sungguh kita alami, bukan sekedar suatu yang pengandaian saja, tetapi sungguh-sungguh nyata. Dan itu bagian dari kehidupan manusiawi kita, bagian dari ketidaksempurnaan kita sebagai makhluk-makhluk lemah. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu, kita punya idealisme tertentu, kita punya standar tertentu bahwa apa yang saya lakukan harus mencapai titik ini. Ini adalah target saya, ini adalah standar saya. Dan kita melakukan itu semua, bahkan sampai kita lupa bahwa ada idealisme lain di luar diri kita yang jauh lebih tinggi dari kita. Ada logika lain, ada timing lain yang melebihi timing kita, melebihi logika kita, bahkan melebihi idealisme kita. Dan itu adalah idealisme Allah, logika Allah, timing Allah. Tugas kita manusia adalah bagaimana supaya logika kita, idealisme kita, atau kehendak manusiawi kita bisa sejalan dengan kehendak atau idealisme Allah, rencana Allah, sesuai dengan logika dan jalan pikiran Allah. Dan itu yang menjadi tugas kita untuk mencari dan melihat di mana Allah mau, di mana kehendak Allah itu mau supaya kita berada dan melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Apa yang ada di pikiran kita, idealisme kita tidak sesuai dengan yang nyata, yang real. Dan kita menganggap itu sebagai kegagalan manusiawi kita.
Tapi ternyata tidak. Ketika kita mengalami hal yang di luar kehendak kita diajak untuk melihat itu dari sisi lain, melihat itu dari cara pandang yang lain. Bagaimana kalau Allah yang menghendaki kita untuk sampai pada titik itu? Itu adalah cara Allah mendidik kita, membimbing kita untuk sampai pada sesuatu yang lebih besar, lebih agung, lebih mulia, lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar Kristus sudah punya rencana kepada murid yang dikasihi. Dan rencana itu hanyalah Allah yang tahu. Itu idealisme Allah, logika Allah. Dan itu maunya Allah. Allah mau supaya hal itulah yang terjadi. Tugas kita adalah berserah diri kepada kehendak ilahi ini, pada logika ilahi ini. Dan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita diundang untuk memohon rahmat Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berbuah dalam arti buah yang positif, yaitu apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah, dan apa yang kehendak Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus agar membantu kita untuk menyesuaikan kehendak kita ini, untuk juga berserah diri, untuk menempatkan kehendak kita di bawah kehendak Allah, sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita capai, tidak saja untuk memenuhi kebutuhan manusiawi belaka, tetapi untuk memenuhi kehendak Allah. Dan kehendak Allah tentu saja selalu baik untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita dan membantu kita dalam menemukan kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah itu. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita melanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Berkat Roh Kudus kita telah dipersatukan dengan Allah Bapa kita. Maka marilah dengan rendah hati dan penuh syukur kita panjatkan doa kepadanya. Umat dimohon menjawab, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mendorong para pemimpin gereja agar memberi teladan kepada umat dengan hidup menurut Injil, dan semoga api Pentakosta yang dicurahkan menjadikan seluruh muka bumi diperbaharui melalui buah-buah roh, sehingga terwujud dalam bentuk buah pikiran dan perbuatan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi mereka yang berpengaruh dalam memajukan dunia. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim membimbing dan selalu menyadarkan mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya, bahwa karya yang dihasilkan merupakan tanda kehadiran Allah di dunia. Dan semuanya itu bertujuan demi kehidupan umat manusia dan seluruh ciptaannya menjadi lebih baik. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi mereka, agar semangat cinta kasih dapat dinyatakan melalui sikap mereka dan tindakan menjadi nyata akan kehadiran Kristus bagi mereka. Marilah kita mohon. Marilah berdoa untuk kita semua. Semoga melalui bimbingan Roh Kudus, kita mampu mengarahkan hidup kita menuju kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih, semakin menyerupai Kristus dengan mewujudkan semangat, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat.
Marilah kita mohon. Marilah kita mendoakan wujud permohonan pribadi dalam novena ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan. Semoga Engkau sudi mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah sekarang kita berdoa, doa mohon karunia Roh Kudus. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Hikmat. Turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian. Turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat. Dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan. Kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh Kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Semoga dengan segala karunia surgawi yang kami terima dalam kehidupan harian kami, menguatkan kami sebagai umat pilihan-Mu, dan hidup terus menghasilkan buah-buah roh yang berlimpah, serta mampu mewujudkan semangat semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semua yang berdoa dalam novena Roh Kudus ini, segala usaha, segala niat baik, segala rencana kita, dan segala kehidupan yang kita jalani, selalu dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, novena hari ke-9 Roh Kudus telah selesai. Marilah pergi kita semua diutus.
membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, 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 oh. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan bila kami berjalan bersama-Mu.